Halo pengambilan, jumpa lagi dengan saya Alfian JC Series. Kali ini kegiatannya kita mau kuras tank teman-teman ya. Kali ini kebetulan ada tank sekat sama single tank teman-teman. Kita ucapkan terima kasih ya buat teman-teman kemarin yang udah update di farm kita ya. Udah support CCL yang weekend, makasih banyak buat update-nya ya. Nantilah nunggu ikan agak siapan dikit ya teman-teman ya. Oke, kali ini ada 30 tank sekatan teman-teman. Di sini ada 30 sekatan. Kemarin ada order, makasih banyak. Terus ada single tankan, ada 6 akuarium, 6 tank. Nanti akan kita sepilin lah kegiatan kita kuras tank ya teman-teman, kuras akuarium. Ini kita siapin buat ikan yang sortiran ya teman-teman ya. Ini jadi kita siapin buat ikan sortiran di kolam yang kedua ya teman-teman. CCR yang new gen ini kita jadiin 4 kolam ya teman-teman ya, biar lebih maksimal pertumbuhannya. Di kolam kurang lebih kita isi 100 ekoran lah teman-teman, 90 ke 100 ekoran. Ini udah kita siapin, nanti kita siapin buat ikan yang di kolam kedua ya teman-teman. Kolam sortiran kedua, cakep-cakep ikannya kemarin udah saya lihat. Yuk kita lihat kegiatan kuras tank kita ya teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, ada akuarium yang kosong yang sekatan, ada 30 space ya. Ini tiap akuarium ada 10 space, luar dalam ya teman-teman. Yang kosong juga nih, ada kosong juga kosong, jadi total yang sekatan kita ada kosong 30 space ya. Yang ikan yang sekatan udah mulai perform ya teman-teman, udah mulai naik nih. Dari segi jenungnya udah mulai naik, ini juga perlu dikuras nantinya. Terus kita akan kuras ikan single tank ini ya teman-teman. Ini ada space kosong, ada 6 space, nanti kita kuras, terus kita siapin buat ikan yang di kolam kedua ya teman-teman, ikan sortiran di kolam kedua. Sama ini juga nih, nanti kita kuras juga ikan yang agak gedean ini ya teman-teman. Ini agak size-nya agak gede-gede ini, nanti kita kuras. Oke, lanjut yuk kita lihat keseruannya ya nguras tank. Jadi pertama kita sipon dulu ya teman-teman, kita sipon kotorannya. Buat yang tank paling atas ini nanti kita water change aja ya teman-teman, nggak kuras total. Ini kita sipon kotoran, nanti kurangin airnya sampai 40% ya teman-teman, 40 ke 50% lah. Nanti kita kuras, terus ganti air. Pertama kita sedot kotorannya dulu ya. Ini kita sedot kotorannya dulu ya teman-teman. Banyak nih karena masih makan cabai ya. Jadi lumayan banyak kotorannya. Kita sipon, kita water change airnya. Buat yang sekatan paling atas ini ya. Enggak kita gosok ya teman-teman, karena ikan agak kecil nih, takutnya mabuk nanti. Karena cuacanya di sini juga belum stabil ya. Kalau siang panas, kalau malam masih dingin banget. Ini kita sipon aja dulu ya. Sipon kotorannya. Nanti kalau udah 50%-an nanti kita kasih air baru ya. Kita pakai air sumur ya teman-teman, nggak PDAM, karena kebetulan air sumur di sini juga bagus teman-teman. Jadi ya nggak ngaruh lah ke performa ikan. Akuarium yang paling atas ini gampang berlumut teman-teman. Karena ya kita lampu ya, ini lampunya semi tanning teman-teman. Lampu strip 11 atau 12.000 Kelvin lah kurang lebih gitu teman-teman. Jadi gampang banget berlumut ini yang sekatan paling atas ini. Ini kita lampu 24 jam ya teman-teman.
Jadi biar mental ikan juga agak bagus ya teman-teman, kita lampu terus biar lebih perform ikannya nanti. Kayaknya juga bagus ini teman-teman daripada yang batch yang kemarin, karena ya berbeda indukan, kita upgrade di jenong, mutiara, ekor sama body ya teman-teman. Lebih enakan bodinya ini, kebanyakan ngotak-ngotak teman-teman. Kita sipon dulu ya, kita sipon sampai 50%an nanti teman-teman. Ini masih 40%an lah, kita sipon dulu ya. Buang kotorannya, sisa-sisa cabai atau kotorannya habis makan cabai ini teman-teman. Sebenarnya pelet juga udah siap teman-teman, tapi kita pelet yang agak kecil belum ada yang pelet warna ini. Pemain lohan itu kadang mintanya itu yang apa ya, ikan yang belum diwarna teman-teman kalau bahan kecil ini. Jadi yang buat kontesan nanti ya mintanya yang ikan lebih alamian ya teman-teman, ikan alamian belum kena pewarna. Jadi ya yang ini kita belum warnain ya teman-teman, supaya enak di progresnya, karena biasanya kalau pemain itu progres warnanya paling terakhir. Yang pertama itu biasanya body dulu, body, mental, terus nafsu makan juga itu diperhatiin tuh, biar ikan nggak ngedrop. Harus bisa makan apa aja ya teman-teman, supaya nggak ngerepotin pas progresnya. Kadang kalau terlalu dimanja itu ya ikan gitulah, kadang nggak terlalu nafsu makannya terkurang teman-teman. Dia harus kita biasain dari kecil ya, kita biasain terus supaya nanti yang buyer yang beli di kita itu peliharanya gampang, bisa diotak-atik, bisa disetting sendiri ya, buat pola makannya atau menu makannya. Terus biar bisa kebal di air mana aja. Kadang di air tempat teman-teman sama di sini kan beda. Jadi udah kita setting supaya ikan bisa adaptasi cepat di air mana aja ya teman-teman ya. Oke, ini udah 50%an, lanjut kita spon yang bawah ya. Ya gila teman-teman, kegiatan kita kalau sehari-harinya ya kayak gini lah, nguras kolam, nguras akuarium, nyotir ikan, kirim ikan, ya namanya juga peternak ikan ya. Kita sipon airnya, buang kotorannya. Ini yang bawah juga cakep-cakep ya teman-teman. Kemarin belum kita update karena ikannya masih agak kecil teman-teman, tapi tutupan kepala mutiaranya enak ini. Udah gak sabar nih nunggu yang kolam yang kedua, kolam sortiran kedua itu kayak gimana. Kemarin saya lihat itu bagus-bagus banget teman-teman. Waktu ngasih makan udah dari segi mutiara, tutupan kepala udah kelihatan. Yang sortiran kolam ya. Jadi yang saya ulangi ya, yang new bed ini, yang new bed baru ini kita jadiin 4 kolam teman-teman. 5 kolam lah sebenarnya. Yang 4 kolam itu yang kita sortir, terus 1 kolam lagi, kolam kelima itu buat ikan sisaan ya teman-teman. Ikan yang kurang-kurang, mutiaranya yang nggak bisa kita sortir, kita jadiin 1. Ini total lumayan lah. Ini 1 bed ini ada netes ada 600-700 ekoran teman-teman. Alhamdulillah ini lumayan banyak, ikannya gennya juga bagus. Ya semoga lah bisa nyenengin lah ke teman-teman, ke buyer buat yang gen ini ya. Ini kita siapin nih 30 ekor.
khusus buat yang kolam kedua ya. Kolam ketiga, keempat agak nantian karena ikannya agak kecil. Terus tapi mutiara bagus teman-teman. Mutiara udah kita sortir. Mutiara duluan kepala udah kita sortir. Lumayan bagus lah kolam ketiga, keempat. Jadi kita sortir ikan itu tergantung size-nya juga ya teman-teman. Size, terus speknya. Kadang ya kalau spek ikan bagus itu kadang dia ada yang kecil juga teman-teman. Jadi nggak bisa kita satuin sama yang gede ya. Biar nanti bisa perform maksimal di kolam sesuai ukurannya, sebayanya ya. Size-nya sama ya, kita jadiin satu kolam yang agak gedean. Kolam pertama, kedua itu agak gedean ya. Ini sekarang kira-kira udah 5,5 sentian teman-teman ini. 5,5 ke 6 sentian lah saya lihat, tapi udah enak teman-teman. Mau kita upgrade lagi ya, nunggu yang sortiran kedua ini nanti kayak gimana ikannya. Terus ini lagi kita push body juga biar kepalanya juga naik juga, body enak, udah kelihatan karakternya. Ini kita sortirin ya teman-teman, sortir keras ini. Oh ya, buat ikan yang sisaan yang batch yang awal kita ada teman-teman. Kemarin sisa kurang lebih berapa ya, 20 ke 30, nggak sampai lah 22 atau 23 ekoran lah. Itu kita kembaliin di kolam ya teman-teman. Jadi ya ada kita kolam khusus buat jantan yang sisaan. Kita juga ada kolam khusus buat betinaan yang nggak begitu gede, cuma ya emang kita sortirin yang apa ya, yang bisa buat induan lah nantinya. Kita siapin, kalau teman-teman ada yang minat silahkan, nanti japri kita aja. Cuma ya ikan posisi di kolam teman-teman, belum kita naikin. Paling yang udah kita naikin ini ada 4 ekoran ini, yang size-nya yang agak gede. Yang kemarin juga kita buat paket breeding, sisa ada 3. Yang satunya kemarin nggak kita masukin ya. Buat teman-teman, kemarin ada teman yang pengen nyoba belajar breeding, silahkan bisa sharing ke kita ya teman-teman. Kita sharing, kita berbagi caranya ngebreed gimana, penanganannya anakan gimana. Mudah kok teman-teman ngebreed ikan lohan itu, tapi saya saranin yang utama itu disortir ya teman-teman, biar nggak rugi gedeinnya. Soalnya pakan juga lumayan teman-teman. Di sini kemarin cacing sutra itu 1 galon itu sampai harga 180.000 teman-teman. Kita agak kaget ya, karena kita kalau ngebreed lohan itu sesuai tempat aja. Kalau udah tempatnya udah agak ada yang kosong, banyak yang kosong, nanti kita ngebreed lagi. Ini kita nggak asal ngebreed ya teman-teman, kita sesuaiin dengan trennya ikan sekarang kayak gimana, terus kita sesuaiin sama upgrade ikan yang sebelumnya, kita sesuaiin sama trennya lah teman-teman ya. Nggak asal ngebreed, nanti takutnya kalau asal ngebreed nanti ikannya nggak maksimal teman-teman. Jadi ya jadinya nggak maksimal, terus dibeli teman-teman di progres nggak maksimal, nanti ngecewain teman-teman ya. Jadi kita ngebreed, kita upgrade sesuai dengan trennya. Kita upgrade apanya aja, dari ikan yang kemarin kurang, itu kurang apanya nanti kita upgrade. Misal kurang bodinya, mutiara, jenong, face, warna, kita upgrade juga. Sesuaiin perkembangan zaman lah teman-teman. Makanya alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa eksis ya di dunia lohan, farm kecil kayak gini ya teman-teman.
Ini harus sabar ini kalau nyipon kotoran, apalagi pakai selangnya juga kecil ya teman-teman. Kita sipon dulu ikannya. Sipon kotorannya ya, nggak sipon ikannya. Kita sipon kotorannya ini. Ini buat yang kolam sortiran kedua ya teman-teman. Kita sipon kotorannya biar bersih. Nanti di water tank dikasih air baru. Kalau sekatan kebanyakan kita water tank aja ya teman-teman. Enggak, jarang banget kita kuras total. Kalau ikannya sebelum ikan yang penghuni sebelumnya nggak sakit, nggak kita kuras total. Kalau ikan sebelumnya ada yang bermasalah atau pernah bekas ikan sakit, kita kuras total ya teman-teman. Mudah kok pelihara luhan itu, nggak usah dibikin ribet teman-teman. Kuras ikan sambil ngopi, wah enak teman-teman. Nanti lihat udah cerah. Tanknya dilihat itu kelihatan enak lah dipandangnya. Ikan juga bisa maksimal. Jangan lupa ya, biasanya kalau nyipon itu di sela-sela mesin itu ada kotorannya teman-teman. Jadi di belakang mesin ada lubang yang buat kabel, itu ada kotorannya biasanya. Itu lebih baik disipon juga kotorannya, disedot biar keluar. Kadang ya bisa menimbulkan penyakit teman-teman. Itu sarang penyakit biasanya. Kita sipon, nanti kita sipon 50%, terus kita kasih air baru ya teman-teman. Oke, simak terus video kita ya. Kita sudah, terus lanjut ke bawah teman-teman. Kita sipon kotorannya ya. Oh iya, buat memudahkan nipon teman-teman. Jadi di pojok selang kita kasih ini ya teman-teman, kita kasih pipa buat memudahkan nipon kotoran teman-teman. Jadi ini kita kasih pipa listrik ya teman-teman, pipa listrik. Terus ini selangnya ukuran seperti biasa 3/4 buat kita nyipon, enak banget nih teman-teman. Oke, lanjut, kita tunggu ya sampai airnya kurang. Nanti kalau yang tank bawah ini kurang lebih sampai mesin teman-teman, kira-kira 20%-an lah. Kita kurang sampai 20%. Terus kita water tank, kita kasih air baru nanti. Ini yang tank yang sekatan ini karena ikan kecil, nggak kita kasih full ya teman-teman. Ini tanknya full 40 sentian. Jadi kita kasih air kira-kira 30 sentian teman-teman. 25 ke 30 sentian lah. Karena ikannya masih kecil juga. Terus kita kasih air segitu. Biar dia nggak kasihan nanti kalau terlalu tinggi nanti tekanan airnya juga jelek ya teman-teman ya di ikan kecil, biar oksigennya lebih banyak teman-teman. Oke, simak terus videonya. Oh iya teman-teman, kalau blok jangan lupa ya dibersihin. Ini kita ada blok, kita isi 2 lapisan. Yang pertama ini ada kasa putih, yang kedua ada spon ya teman-teman, supaya spon buat nguras kotorannya agak lembut, terus kapas putih buat nguras kotorannya agak kasar teman-teman. Jadi ya udah kita setting seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa dibersihin, nanti kasa putihnya nanti diganti ya teman-teman, buat spon nanti dicuci, blok juga dicuci ya teman-teman. Gitulah. Oke, yuk lanjut kita simak videonya. Oke, lanjut, kita kuras yang single tank ya teman-teman. Mulai dari sini aja. Kita
sipon kotorannya juga kita bersihin nanti box filternya ya teman-teman ya, kuras kotorannya sampai bersih lah. Kalau yang gede gini biasanya ya tak sipon dulu teman-teman, sipon kotorannya, terus sisain kadang 30, kadang ya kuras total. Tapi kali ini kita akan kuras 30% saja ya teman-teman ya. Jadi kita sisain 30% teman-teman. Oke, buat ikan yang single tank kita gosok kacanya ya teman-teman ya. Kita gosok kacanya, terus kita ganti busa putihnya. Buat busa yang bawahnya nanti kita cuci aja. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman, itu tadi ya keseruan kita nguras tank. Terus ini nanti lanjut tinggal ngisi aja. Terus nanti berikutnya akan kita isi bahan sortiran kita ya teman-teman ya, yang kolam kedua. Itu nanti akan kita upload lagi perkembangannya teman-teman. Nanti kita upload videonya buat sortirannya kayak gimana, tunggu aja ya, nanti kita upload di YouTube. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak, udah komen, udah nge-like, udah subscribe. Makasih banyak buat supportnya. Keseruan kita ya kesehariannya kita kayak gini lah teman-teman ya. Kita kuras tank, kita sortir. Nanti jangan lupa tunggu updatean kita berikutnya ya. Waktu kita ngisi tank yang sekatan sama single tank ini ya teman-teman ya. Untuk yang ikan yugen di kolam sortiran yang kedua. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dah.